Halo semua, selamat datang kembali di Rekan Imaji, ruang untuk imaji yang bersemarak. Gimana kabar rekan-rekan semua? Semoga gue harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja, dalam keadaan yang sehat-sehat aja, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini gue akan sharing sedikit tentang apa sih yang bikin kita itu kecewa gitu ya dalam hidup. Tapi sebelum gue masuk ke pembahasan, bagi teman-teman semua yang ingin dukung channel Rekan Imaji, bisa berdonasi di Saweria, bisa klik di link deskripsi di bawah. Dan bagi kalian yang gak ingin ketinggalan konten-konten yang lainnya, bisa subscribe ya, dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan info-info penting dari kita. Oke, jadi kali ini akan membahas tentang penyebab kita kecewa. Ini gue sharing menurut gue pribadi aja ya gitu, dari apa yang sudah gue pahami, gue praktekkan dalam hidup, dan memang impactnya luar biasa hebat ya, berdampak gitu menurut gue. Jadi poin pentingnya ada 3. Yang pertama, apa aja yang bikin kita kecewa, sebab-sebabnya. Yang kedua, sebab yang paling krusial yang bikin kita kecewa itu apa. Lalu yang ketiga, apa sih masalah internal yang bikin kita itu kecewa. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama ya. Bab yang pertama itu, apa yang bikin kita kecewa. Sebenarnya simpel dan sering gue bahas juga gitu ya. Yang bikin kita kecewa itu adalah ekspektasi kita gitu ya, terhadap orang lain gitu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan ke banyak orang, kita punya gambaran visual, berespektasi kita akan mendapatkan hal yang sama gitu, bahkan lebih baik dibanding apa yang sudah kita beri gitu ya kan. Well, cara kerja dunia itu enggak sesimpel itu gitu ya. Kita tidak bisa berespektasi hanya karena kita baik gitu. Baik itu adalah hal yang memang harus kita lakukan, jadi bukan ada ekspektasi di situ. Ya, makanya kita suka kecewa ketika kita memberi sesuatu tapi dibalasnya itu tidak sebaik apa yang kita beri kan ya, karena itulah jadi fase awal kecewa kita itu karena kita tuh sering atau banyak ekspektasi dalam kehidupan kita. Bahkan kita tuh selalu berpikir kayak, kalau baik ke orang ini nih ntar bakal dibaikin juga, dikasihnya mungkin lebih gitu ya. Wah, enggak semuanya bakal ngasih yang terbaik gitu ke kita meskipun kita baik ke mereka gitu. Bahkan ketika kita jahat ke orang pun juga belum tentu orang itu jahatin kita balik loh. Itu cara uniknya dunia mengajarkan kita gitu ya, akan tidak perlu berespektasi gitu akan apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan gitu ya. Jadi ini yang kadang juga banyak orang lupa gitu ya, banyak orang suka nggak peka, dan gua juga belajar gitu ya. Jadi ketika melakukan suatu kebaikan, memang lebih baiknya kita tidak perlu ekspektasi gitu. Jadi udah ngalir aja, biarkan mau dibales juga ya terima kasih, enggak juga ya alhamdulillah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Jadi kita outputnya nggak akan negatif, tidak akan ada rasa kecewa gitu. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, penyebab krusial apa yang bikin kita kecewa. Kebanyakan orang itu kecewa karena mereka itu menaruh taraf hidupnya sama dengan taraf hidup orang lain gitu ya. Ibarat kata kita nonton film nih, filmnya punya skripnya tuh. Nah, film A dan film B kan bisa beda tema, bisa beda genre gitu. Jadi nggak mungkin skrip film A itu bisa cocok di skrip film B gitu. Ntar malah jadi nggak beraturan, alur film memang jadi nggak jelas gitu kan, bahkan kita nggak ngerti film apa sih nih gitu. Nah, sama kayak kita gitu, setiap dari kita itu punya skrip kehidupan yang berbeda-beda gitu ya. Antara gua dengan rekan-rekan semua itu berbeda skrip kehidupannya, takdirnya pun berbeda-beda gitu. Jadi jangan pernah berespektasi bahwa skrip kehidupan teman kita tuh sama kayak kita gitu ya, atau kita harus sama dengan mereka gitu. Ya, well, enggak begitu dalam kehidupan gitu ya. Kita emang punya hal yang berbeda dan punya takdir yang berbeda,
Dan memang skrip kita pun dibikin berbeda gitu dengan teman-teman kita ya, dengan stranger gitu ya, orang kita nggak kenal. Jadi jangan pernah naruh kehidupan kita tuh kayak seolah harus sama dengan orang lain, meskipun apa mentang-mentang orang lain tuh kehidupannya lebih happy, lebih kaya gitu ya, lebih menjanjikan lah dibanding kita gitu. Well ya nggak harus gitu ya, kita nggak harus sama seperti orang lain gitu loh. Kenapa? Karena kita juga punya naskah hidup yang indah sebetulnya kalau kita mau memaknai dengan baik. Tapi kebanyakan kita malah buang skrip kehidupan kita malah punya orang gitu ya, kita copy paste gitu ya, copy paste soalnya kayak kalau kita ikutin skrip dia nih kita bakal sukses kayak dia gitu ya, nggak akan perfect ya, nggak akan sempurna gitu. Tidak menjadikan Anda sukses seperti dia kalaupun Anda ikutin jalannya dia gitu, nggak akan menjamin gitu. Oleh karena itulah kita harus percayakan kepada diri kita sendiri, kita maunya apa, ahlinya di mana, bisanya apa, potensial di mana. Nah kita asah gitu ya, kita hargai diri kita gitu dengan ya jalan hidup skrip kita lah ya kan. Jangan ikutin orang lain gitu. Orang lain itu ya emang sudah seperti itu takdirnya, mereka bahagia dengan kerja kantoran atau kuliah ya kan, atau wirausaha. Ada yang jadi YouTuber gitu kan, ada yang jadi musisi, macam-macam orang punya jalannya. Kita juga punya jalan kita sendiri gitu untuk bisa berhasil. Jangan ikutin orang lain, hargailah skrip kehidupan kita ya kan. Lalu poin yang terakhir, kita banyak meremehkan diri kita sendiri gitu ya. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, tapi kita seringkali menganggap ide kita, pikiran-pikiran kita, imaji-imaji kita, dan perasaan kita tuh kayak nggak ada harganya gitu. Sampai-sampai kita itu harus ngikutin orang lain gitu, dan kita nggak percaya sama diri kita sendiri kalau kita tuh bisa sukses gitu, bisa berhasil gitu. Well, ini yang sering bikin kita kecewa gitu ya, yang bikin kita jadi kayak hidup tuh useless gitu, nggak berguna gitu. Karena kita tidak pernah menghargai isi pikiran kita, yang kita tangkap tuh cuma kita nggak berguna, kita nggak bisa apa-apa, nothing gitu kan. Kayak kita juga berprasangka yang buruk-buruk gitu. Makanya gue selalu deketin ke teman-teman semua, rekan-rekan imaji gitu, jangan memupuk energi-energi negatif gitu ya. Prasangka-prasangka yang buruk tuh kalau bisa dibuang, dijauhi gitu, jangan disimpan dalam diri kita sendiri gitu ya. Karena prasangka buruk tuh itu gambaran kita sebetulnya. Makanya tahulah prasangka baik kayak kita. Contoh, kita akan berhasil ya, kita akan bisa bahagia gitu ya. Bahagia memang bukan tujuan ya, tapi maksud gua bahagia tuh bisa memaknai kehidupan, mau itu lagi duka cita atau lagi bahagia itu dengan porsi yang pas gitu. Kita ngerti cara meresponnya gitu. Nah ini yang kadang kita seringkali mengabaikan gitu. Kita malah terkesima dengan kehidupan orang lain, dengan karakter orang lain gitu. Pak, karakter kita juga kalau kita mau memahami dengan baik gak kalah kerennya sama orang lain gitu. Kita juga punya keindahan dalam diri kita, karena kita itu nggak ada duplikatnya, kita spesial ya kan. Banyak orang ngerasa spesial nggak akan diri sendiri gitu ya. Kebanyakan orang malah narsistik gitu ya, dalam artian tidak mau dikritik. Spesialnya bukan spesial kita merasa paling benar gitu ya, tolong di note ya, tapi masa spesial karena hidup kita juga punya makna gitu. Kita juga punya skrip kehidupan yang indah, yang gak kalah indah sama orang lain. Makanya itu kita harus berusaha untuk menemukannya ya, mencari potensial di mana gitu. Itu poin terakhir yang kadang kita semua tuh lalai gitu ya, nggak peka gitu. Makanya outputnya ketika ketiga hal tadi yang udah gua sebutkan itu kurang kita aware dalam kita sendiri, kita akan galau mulu, kerjanya kecewa mulu gitu, dikit-dikit ngiri sama kehidupan teman ya kan, kayak ngerasa nggak bisa mencapai apapun dalam hidup ya, sebab kurang, tidak bersyukur ya kan, tidak bisa ikhlas, tidak bisa sabar gitu, karena kita sendiri yang menciptakan imaji-imaji buruk ya kan, menyamakan taraf hidup kita sama orang lain, dan kita juga penuh dengan ekspektasi nggak penting gitu, yang merusak diri kita sendiri. Jadi ya kita nggak maju-maju, kecewa aja kerjanya gitu. Jadi
Ini yang bisa gue sampaikan ke rekan-rekan Imaji untuk episode kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, karena ini reminder juga buat gue sendiri gitu ya, karena sampai sekarang pun gue masih berproses untuk terus menggali potensial gue gitu ya, untuk sharing-sharing hal-hal yang memang ada manfaatnya yang baik-baik, yang intinya bisa inilah ada artinya gitu buat diri kita semua. Jadi segitu aja dari gue gitu ya. Kalau suka videonya tinggal kalian like, kalau nggak suka tinggal dislike gitu ya. Kalau yang ada saran, ada kritik, bisa komentar ya, dengan komentar yang luar biasa. Berdebat dengan Imaji yang luar biasa luas wawasannya, jangan yang Imaji yang wawasannya kurang gitu ya. Terakhir gue Syarif, biarkan Imaji, pamit dari kalian. Peace, kelas.